Hai semuanya, kenalin gue Dita dari perwakilan BEM UPN Veteran Jakarta, Kabinet Samagatta Kolaborasi Aksi Nyata. Sekarang kan udah bulan April. Nah, bulan April ini tuh banyak banget identiknya. Nah, salah satu identik dari bulan April yaitu Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Nah, sebelumnya BEM UPN Veteran Jakarta juga udah punya lomba nih. Beberapa lombanya diantaranya lomba aransemen lagu, cover lagu tentang Ibu Kartini, dan juga ada foto kontesnya. Buat kalian yang mau lihat karya-karya mahasiswa-mahasiswi UPN Veteran Jakarta, bisa banget nih dilihat di Instagram atau YouTube BEM UPN Veteran Jakarta. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Kartini yang akan diperingati nanti tanggal 21 April, di sini gue mau ngobrolin nih hal-hal menarik tentang Kartini. Tapi tenang, gue gak bakal sendirian. Gue mau telepon salah satu cutting gue. Dia juga punya channel podcast namanya Notes of Tasha. Nah, karena menurut gue tuh Kak Tasha ini enak banget diajak ngobrol, terus diskusi tentang emancipation woman ini. Nah, ya udah yuk langsung di call aja kali ya Kak Tasyanya. Kring 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 gitu ceritanya kan Kak Tasya. Hai, Halo Kak Tasya. halo Dita. Gimana nih Kak kabarnya selama Alhamdulillah. lama karantina? Alhamdulillah, bosennya ada banget. Karena Waduh, kangen banget sama kuliah kan. Dan ya mainlah sama teman-teman tuh kangen banget. iya banget sih. Udah Dita jadi gimana kabarnya? baik, baik. Alhamdulillah. Kak Tasya udah jadi chef dadakan belum? Chef dadakan, enggak sih. Mungkin aku lebih kayak ke petani dadakan kali ya. Oh gitu. Iya, karena lagi suka nanem tanaman gitu di rumah. Yang penting produktif sih ya Kak. Yang penting produktif, itu kuncinya. Oke. Aku mau ngajakin Kak Tasya ngomongin tentang Hari Kartini nih. Oke, Jadi boleh, kan boleh. kalau Hari Kartini itu sebenarnya identik sama kata-kata emansipasi ya Kak ya. Betul. Menurut Kak Tasya sendiri, emansipasi itu apa sih yang ada di benak Kak Tasya? Bagi Kak Tasya tuh emansipasi itu gimana? Menurut aku sendiri, emansipasi itu adalah ketika perempuan juga punya hak yang sama melakukan sesuatu hal, maksudnya nggak dibeda-bedain karena perempuan atau karena laki-laki gitu ya. Jadi setara aja punya hak yang sama untuk melakukan apapun gitu. Karena menurut apa ya, Raden Ajeng Kartini kan juga adalah seorang ibu yang apa ya, yang memperjuangkan hak kita sebagai perempuan untuk menyandang pendidikan yang sama gitu, Oh hak ya. untuk sekolah gitu, kayak Hmm, gitu sih. kalau misalnya Kak, dalam hal Kartini tadi kan ada tuh dalam hal sekolah, dalam hal-hal yang lainnya. Hmm. Kata punya role model sendiri nggak sih dalam hal itu? Kayak Kartini di kehidupan Katasha gitu. Kalau ini menarik sih. Kalau ngomongin role model sebenarnya banyak banget sih role model dalam hidup aku. Yang pertama itu udah pasti mama aku sendiri. Oh iya. Karena mamah itu selalu mengajarkan aku untuk jadi perempuan yang independen. Maksudnya yang tidak selalu apa ya, tidak selalu mengandalkan laki-laki gitu. Karena kita sebagai perempuan juga harus bisa nih di atas kaki sendiri gitu. Kita juga harus punya apa ya, punya nilai lebih lah sebagai perempuan, bukan jadi perempuan yang selalu mengandalkan laki-laki gitu. Kita juga bisa kok independen gitu. Itu yang pertama. Yang Iya. kedua adalah Mbak Najwa Shihab gitu. Siapa Wah, sih? Ya kan? iya aku juga Iya banget. kan? Bener. Siapa perempuan gitu yang tidak menjadikan Mbak Nana sebagai role model dalam hidupnya. Yang pertama adalah karena Mbak Najwa perempuan yang sangat keren untuk speak up sih. Iya sih. Keren banget. Maksudnya ya seberani itu untuk speak up masalah-masalah krusial yang apa ya, yang identik dengan ketidakadilan gitu. Nah, iya bener banget. Dan dia tuh kayak walaupun diajak ngomong sama presiden sekalipun tuh dia tetap jadi diri dia sendiri gitu loh. Kayak dia mau Iya, nerang tuh. betul-betul. Maksudnya Mbak Nana ya adalah bener-bener role model banget sih gitu untuk yang berani speak up.
Kalau selain Mbak Nana dalam hal karya, menulis terutama, Mm-mm. banyak sih ada Marcella FP yang nulis Oh, NKCTHI gitu. Pasti mungkin teman-teman banyak yang tahu juga gitu. anyway nih, Suka sih. Mm-mm. kan kakak ngomongin kesetaraan itu ya. Iya. Nah, kalau menurut Kak Tasya sendiri kan kadang banyak orang-orang yang menganggap nih suami misalnya, suami Mm-mm. kan ngebolehin seorang istri tuh kerja, padahal tuh sebenarnya dia tuh punya potensi, punya Mm-mm. karya yang bisa Mm-mm. dia kembangkan, tapi karena dia nggak boleh dan ada kata-kata figur di rumah aja buat Mm-mm. wanita, itu menurut Kak Tasya gimana? Kan katanya juga udah emansipasi dan harus equal kan sebenarnya, tapi kenapa hal itu bisa masih terjadi gitu loh? Kayak pandangan Kak Tasya tentang hal itu tuh gimana? Mungkin yang pertama yang harus dilakukan adalah ditanya dulu sih ke laki-lakinya kenapa bisa melarang perempuan untuk bekerja misal atau berkarya. Mm-mm. Kalau misalkan emang alasannya ya karena harus full time gitu sebagai ibu dan sebagai seorang istri di rumah, aku rada kurang setuju sih dengan apa ya dengan pandangan kayak gitu karena menurut aku zaman sekarang udah 4.0 gitu. Mm-mm. Kita bisa kok bekerja dari rumah, berkarya dari rumah gitu. Jangan apa ya mengembel-embelkan kamu tuh perempuan, kamu tuh cuma boleh di rumah gitu. Itu tuh sangat disayangkan sih. Kalau aku Ya, boleh ngutip dari buku juga aku lagi baca The Alpha Girls Guide itu yang nulis Henry Manampiring, di situ ada kutipan dari Najwa Shihab kalau misalkan memang ada laki-laki yang melarang kita untuk berkarya di luar atau bekerja di luar itu adalah laki-laki yang tidak tepat gitu. Itu kata wih, Mbak Najwa. keren. Kok baca Gitu buku sih. ya? Lumayan. Keren Imut aja sih. tuh kalian teman-teman ngikutin tuh lifestyle bagus dari Kak Tasya. Nih, Kak, ngomong-ngomong nih Apa? tentang lifestyle. Kan Ya. kalau wanita zaman sekarang nih, Mm-mm. caranya nyesuaiin zaman, tapi tuh kita juga bisa nerapin kayak emansipasi Kartini yang dulu, tapi kita juga nggak apa ya namanya nggak ketinggalan zaman, maksudnya tetap ngikutin arus zaman, tapi kita Mm-mm. juga bisa ngikutin equal gitu, equality kayak gitu, nggak kayak mandang oh cowok nih lebih dari cewek atau tapi juga nggak memandang cewek juga lebih dari cowok gitu. Gimana Mm. tuh? Ya, ya walaupun ngomongin kesetaraan, tapi kalau aku pribadi aku selalu menekankan ke diri aku jangan pernah lupa kodrat kita tetap sebagai perempuan gitu. Iya Yang mana untuk menyesuaikan perempuan di zaman sekarang, apalagi dengan kesetaraan gender ini, ya kita harus multi skill sih sebagai perempuan gitu. Yang tadi aku lagi gitu, jangan selalu untuk mengandalkan laki-laki sepenuhnya ya, walaupun tidak bisa dipungkiri juga, kita juga butuh lah gitu. iya butuh butuh ya Iya Kak kan, kita juga buat kita juga butuh gitu. Maksudnya ya jangan pernah juga menganggap laki-laki itu sebagai eh, makhluk yang inferior gitu. oh iya benar-benar. Terus juga kayak kalau misalnya kita menghormati laki-laki kan pasti laki-laki juga bakal menghormati kita ya kayak. Ya, betul. Nah betul. Jadi tuh kita nggak boleh kayak oh cowok lebih dari wanita dan wanita lebih dari pria kayak gitu. Ya udah Sebenarnya deh. itu balik ke pemahaman individu sih gitu. Mungkin kalau dari aku untuk laki-lakinya juga jangan apa ya, jangan punya paradigma kalau perempuan adalah makhluk yang lemah dan nggak bisa berkarya gitu. Jangan mengunderestimate perempuan ya karena labeling si perempuan itu gitu. Jangan salah loh, perempuan di zaman sekarang juga banyak banget yang berkarya, yang maksudnya yang memang juga ada di pemerintahan, yang bekerja dalam pemerintahan tuh banyak gitu. Pun Oh, baliknya perempuan juga jangan pernah memandang kalau misalkan kita perempuan yang ngerasa kita high quality nih, kan banyak kan perempuan sekarang ngeklaim gue kayaknya high quality deh gitu. Dan juga jangan mandang laki-laki apa ya di bawah kita sampai akhirnya nanti outputnya kita nih lupa kodrat kita sebagai wanita tuh kayak gimana gitu. Karena kan kalau dalam agama aku ya yang aku anut gitu, ya memang perempuan itu
ya harus didampingi dengan laki-laki gitu. Istilahnya gini, kita sebagai perempuan tidak boleh jalan di depan laki-laki gitu, tapi harus di belakang. Iya, Iya. tapi kita juga nggak boleh kayak sosokan lah, maksudnya Iya, masih heeh. bilang kita harus Ya tahu saling mengetahui saling porsinya sih memahami gitu. memahami Iya, Kak, ya. memahami dan melengkapi gitu. Aduh, jadi kayak gini. Iya. Aduh, terus juga nih Kak, kalau misalnya harapan nih Kak buat terutama kaum-kaum wanita seumuran kita, maksudnya kayak Mhm, milenial gitu kan, biar masih mhm, ingat nih kalau misalnya kodrat kita tuh jadi wanita kan, kodrat kita tuh masih harus setara sama laki-laki. Harapan kedepannya sebagai wanita di generasi muda, biar supaya kita tuh mhm, juga nggak mikir, oh harus punya potensi yang lebih dari laki, atau misalnya ada yang insecure, kan ada nih cewek zaman sekarang mhm, insecure kan Kak, kayak iya, insecure, benar. gak mau maju jadi misalnya jadi pemimpin, jadi ketua BEM misalnya, gue nggak mau Mhm, mhm. karena gue insecure nanti orang-orang bakalan cewek ketua BEM-nya atau kayak gimana. Itu gimana nih Kak, motivasi gitu? Kalau untuk dibilang motivasi, bukan, karena aku bukan motivator kali ya. Oh Mungkin ini lebih ke iya, sharing ya berdasarkan pengalaman sih dan pemahaman aku juga prinsip gitu. Kalau boleh ngutip gitu Sheryl Sandberg misalkan tentang perempuan yang masih suka insecure, kadang jujur ya, insecure adalah manusiawi gitu. Di saat kita ngelihat ada orang yang potensinya di atas kita, ya itu manusiawi lah. Cuma jangan pernah berlarut sih sama si insecure itu. Ya tadi balik lagi si kutipan si Sheryl Sandberg itu beliau bilang kalau misalkan potensi itu harus kita yang kupas sendiri di dalam diri kita gitu. Ya artinya potensi itu sebenarnya di apa ya digali dan kita harus nyari sendiri. Kalau aku pribadi, aku selalu menekankan ke diri aku, yuk Tasya kita cari pengalaman gitu. Jangan pernah stuck di satu pengalaman. Misalkan kayak kemarin aku sempat bergabung di LKBH-nya UPN mm-mm. 6 bulan Banget dan nih, akhirnya kenapa? keren banget Kak Tasya. Aduh, Terus lanjut. enggak itu juga maksudnya masih banyak hal yang perlu dieksplorasi gitu. Selama 6 bulan itu aku mikir kayaknya kalau untuk stuck di sini terus, gimana aku eksplorasi hal yang lain. Sedangkan menurut aku di umur 20 tahun ini memang lagi fasenya eksplorasi dan cari relasi kan. Jadi Tuh. kita cari lagi, akhirnya alhamdulillahnya aku juga jadi mahasiswa representatifnya Justitia Wih di Training Center. Itu lembaga bantuan hukum kayak gitu. Bukan lembaga bantuan hukum, sorry, kayak lembaga pelatihan hukum gitu. iya, aku by the way pernah loh ikut seminarnya sama. Ya, aku udah, ya, benar. Terima kasih loh Dita udah ikut. Iya, sama-sama lo. Kalian juga nih kalau misalnya yang mau ikutan gitu bisa banget hubungin Kak Tasya, ya kan Kak? Iya benar, banyak banget pelatihan-pelatihan workshop gitu tentang hukum. Kak Tasya aku mau Promosi. tahu promo. Kenapa? Role model aku jadi nomor 1 Kak Tasya. Oh my God. Oh, kira aku mau nambah Iya, satu pertanyaannya gitu. enggak. Tapi kan Kak Tasya keren banget, suka banget baca buku ya. Aku dari tadi pertanyaan aku jawabannya kutipan-kutipan nih. Apa Karena Kak Tasya next Najwa Shihab kali ini? amin ya Allah, itu adalah salah satu cita-cita aku sih sebenarnya. Ya Aduh, walaupun mungkin nggak bisa sekeren Mbak Najwa, tapi semoga ada jalan lain yang apa ya, yang bisa mengimplementasikan Mbak Najwa di jalan lain gitu. iya. Kontribusi apapun sih selagi bermanfaat ya mungkin buat teman-teman juga yang lain jangan pernah bosen sih untuk eksplorasi pengalaman karena pengalaman itu adalah mahal banget sih gitu Iya, nggak bisa dibayar pakai uang gitu nggak ternilai lah ibaratnya gitu. benar banget sih Kak. Aku juga setuju sama Kak Tasya. Nah, teman-teman nih dari perbincangan tadi, conversation aku sama Kak Tasya, dari ngomongin dari awal banget nih Kak ya kan, Mm-mm. wanita muda, jadi tuh bisa conclusion-nya adalah kita sebagai wanita nggak boleh insecure sama cowok. Bukan gitu Kak Tasya. Jadi Betul.
kita pengenin, apapun yang kita pengen explore, itu benar-benar sebenarnya buat kita sendiri. Dan kita jangan kayak minder. Terus juga kayak kita sebagai generasi muda juga jangan setengah-setengah juga dalam mengutarakan apa yang kita inginkan. Jadi tuh intinya setiap wanita tuh nggak boleh insecure ya Kak Tasya. Jadi kita Iya, harus betul. berani mengeksplor dari apa yang lagi kita jalanin saat ini. Dan juga kita juga harus memandang kalau lelaki itu juga punya sesuatu atau inspirasi yang baik juga. Jadi kita nggak boleh menganggap lelaki itu jauh di bawah kita ataupun jauh lebih di atas kita. Yang penting tuh kita sama-sama saling memahami dan melengkapi. Bukan begitu kata Syah? Betul, Dita. Tuh. Oke deh kalau gitu waktunya udah hampir Oke. mau 1 menit nih. Ya kan kata Syah stay safe ya semuanya juga. Ya, terima kasih Dita. Stay Kata healthy, tetap di rumah aja. Jangan lupa tetap harus produktif sih. iya, jangan lupa juga Kak Zoom buat join kelas. Oh iya, bener Zoom. Oke, Zoom. Benar-benar. Jangan lupain pendidikan juga ya teman-teman. Iya, benar. Oke, Pendidikan adalah. dari aku selamat Hari Kartini buat wanita di Indonesia. Semoga kita bisa mengembangkan potensi-potensi agar lebih baik lagi. Dari Kak Tasya ada yang mau disampaikan? Ya, di Hari Kartini ini ya tetaplah kita sebagai wanita, balik lagi sih sama omongan yang tadi, harus tetap berkarya karena aku nggak tahu selalu pengen perempuan itu, terutama aku pribadi, selalu berkarya dan bermanfaat buat banyak orang gitu. Bisa berkontribusi dalam bentuk apapun, kayak gitu. Oh, Dan harus bangga jadi perempuan, iya, gak boleh tidak bangga gitu. nggak boleh Gak boleh nggak bangga insecure. gitu. Heeh. Nah, oke. Jangan lupa ya dengerin juga nih podcastnya Kak Tasya yang dari awal banget aku bilang di Notes of Tasya. Ya kan Kak? Kak Tasya baru Iya, kemarin ngeluarin podcast terbarunya juga kan? iya, podcast jangan lupa didengerin dan boleh promosi dikit lah ya. Iya boleh banget. Di sini mah bebas Kak Tasya mau promosiin juga. Silahkan. Iya, jangan lupa beli buku aku juga. Kalau misalkan ada yang mau beli, bisa langsung chat aku aja. Atau Oh, bisa baca blog aku, Blogspot, di notesoftasha.blogspot.com. kalau boleh tahu nih bukunya judulnya apa tuh? Bahas tentang apa tuh? Bukunya ini adalah kumpulan puisi sih sebenarnya, aku sama teman aku. Judulnya Sisi Pandang, ini terbit di tahun 2018. 2018. Wih, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. Jadi kumpulan-kumpulan puisi tentang apa nih? Tentang jati diri Kak Tasya atau gimana? Love life sih. Nggak jauh-jauh lah dari itu, pokoknya tentang kehidupan, tentang negara juga ada gitu, tentang cinta ya banyak lah di situ. Wih, parah keren banget. Oke, berarti itu tadi omongan diskusi kita tentang Hari Kartini sama Kak Tasya Salsabila. Jangan lupa buat nge-follow Instagram BEM UPN Veteran Jakarta yaitu BEM UPN VJ dan juga subscribe YouTube-nya BEM UPN VJ. Jangan lupa juga nih nge-follow Instagramnya Kak Tasya. Apakah namanya? Tasya.sls. Nah, tuh jangan lupa follow ya. Boleh deh aku juga @dita_sastra_yono. Jangan bosan-bosan buat dengerin podcast BEM UPN Veteran Jakarta. See you next time. Dadah.